Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Nah, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada mata kuliah kita ya, Sistem Security. Kali ini kita akan masuk lebih detail lagi yaitu kepada keamanan data ya atau data security ya. Oke, data itu eh, perlu diamankan ya, perlu diamankan karena saat ini semuanya serba data ya. Jadi bagi Anda yang mungkin sudah lupa dulu di mata kuliah sistem komputer kita pernah belajar bahwa data itu adalah entitas terkecil dari sebuah informasi ya. Jadi informasi itu dirangkai dari berbagai macam data ya. Jadi dengan kata lain data-data yang ada jika dirangkai itu akan menjadi sebuah informasi. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, oke, kita akan lihat. Nah, ada istilah ya akhir-akhir ini yang mengatakan bahwa data is the new gold ya. Data itu adalah emas yang baru. Itu menggambarkan seberapa berharganya data kita ya. Oke, coba kita lihat kira-kira ya eh, dari data-data yang ada, kemudian jika diproses dengan benar, dengan baik, maka akan mendapatkan informasi yang berguna. Contoh misalnya, kita punya data eh, NIK, nomor induk kependudukan, atau misalnya tidak sengaja foto KTP kita bocor. Dari situ apa yang bisa kita dapatkan informasinya? Yuk, coba nanti Anda lihat ya. Nomor KTP kita itu adalah serangkaian dari kode-kode yang dia memiliki arti. Ya, oke, saya kasih bocoran satu. Di sana pasti akan muncul tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Anda. Ya, di situ ada. Kecuali yang cewek. Yang cewek itu kalau nggak salah tanggalnya yang dihilangkan. Gitu. Ada diganti dengan kode yang lain. Kemudian di sana ada juga kode yang menunjukkan Anda berdomisili di mana, Anda warga mana, itu ada di sana. Anda laki-laki atau perempuan itu ada, dari kode itu bisa diketahui ya. Nanti silakan dicari. Nah, eh, dari berbagai macam data tadi itu ya bisa mendapatkan informasi yang benar. Kita akan memberi contoh yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari saja. Misalnya nih, data order makanan. Saya yakin Anda semua sering order GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood ya. Dari data order makanan, kira-kira apa ya yang bisa kita olah sehingga bisa menjadi informasi yang bermanfaat ya. Baik, coba kita lihat. Dari data order makanan yang Anda pesan melalui online shop itu ya, mereka bisa mendapatkan data dari makanan favorit dari orang Malang misalnya. Dari orang-orang yang di Malang itu Anda bisa mendapatkan, oh ternyata di Malang itu makanan favoritnya apa. Nah, kalau data ini dijual, diolah, ya, kemudian dijual kepada orang yang tepat, jadi duit nggak kira-kira? Nah, oke. Dijual ke siapa ini cocoknya nih? Dijual kepada orang yang mau buka bisnis, ya, atau perusahaan yang mau buka bisnis di bidang makanan di Kota Malang. Oh, jadi mereka nggak buta tentang eh, makanan favorit warga Malang, sehingga mereka bisa membuka eh, restoran, tempat makan, atau produk makanan yang disukai oleh masyarakat Malang. Ya, misalnya mau buka bisnis apa? Oh, ternyata orang Malang itu kebanyakan sukanya taruhlah nasi goreng, misalnya nasi goreng ya. Kemudian di Malang ada berapa kedai nasi goreng? Itu bisa dapatkan dari data ini. Ya. Kemudian kira-kira yang order ini profilnya seperti apa? Apakah mahasiswa, ataukah karyawan, ataukah mungkin ibu-ibu rumah tangga yang jarang masak? Nah, seperti itu ya, bisa dilihat. Nah, dari situ bisa dilihat ternyata yang sering dipesan tuh yang apa? Apakah yang pedas, ataukah yang seafood mungkin? Nah, itu detail sekali hanya dari data order makanan yang Anda pesan melalui online shop-nya mereka. Ya. Kemudian mereka juga bisa buat pertimbangan bisnis. Oh, ternyata yang banyak order nasi goreng itu di daerah kos-kosan misalnya. Oh, ternyata yang order itu banyak kan mahasiswa. Gitu ya. Kalau mahasiswa di daerah kos-kosan, mereka tinggal cari nih. Oke,
Di Malang itu tempat-tempat kampusnya di daerah mana ya? Oh, di daerah seputaran Dinoyo. Oke, kalau kampusnya di sana, mestinya eh, kos-kosan mahasiswa itu nggak jauh-jauh dari situ. Oke, maka mereka akan buka apa namanya warung nasi goreng misalnya itu di seputaran Dinoyo gitu, bukan di Singosari misalnya. Di sana nggak ada kampus, nggak laku gitu ya. Kalau lihat profil seperti itu. Nah, kemudian bisa dilihat dari segmen pasarnya. Oh, ternyata kalau segmennya itu yang order itu adalah mahasiswa, jadi harganya nggak boleh mahal-mahal gitu ya. Enak nomor sekian, yang penting banyak. Nah, misal seperti itu. Jadi ada nasi goreng jumbo dan lain sebagainya. Nah, gimana? Dengan data ini kira-kira jadi duit nggak? Ya, oke. Itu kalau di proses menjadi informasi yang benar. Bagaimana jika diproses menjadi informasi yang tidak benar ya? Oke, silakan Anda pegang sendiri. Kira-kira dari tadi yang saya sampaikan, kalau diproses dengan sebaliknya, informasi yang tidak benar itu apa yang akan terjadi ya? Itu cukup mengerikan. Oke ya. Yang terakhir ada range harga ya. Tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau mahasiswa nggak boleh mahal-mahal. Oke, selanjutnya nih, data order ojek online ya. Bagi Anda yang suka eh, order ojek online ya, baik itu Gojek, Grab ya dan kawan-kawannya. Itu banyak sekali. Kira-kira apa nih yang bisa kita olah dari data order ojek online ya? Apa nih kira-kira nih? Oh, ternyata bisa diketahui rute teramai dan jamnya. Oh, kalau jam pagi misalnya, itu rute teramai itu rute dari pinggir kota menuju ke tengah kota. Terus bisa dilihat lagi profilnya. Oh, ini yang order ini emak-emak ini. Oh, biasanya ini ngorderin anaknya. Daripada emaknya ngantar sekolah, mending dianterin Gojek aja. Nah, seperti itu ya. Itu bisa diketahui. Oh, rute teramai jam sekian sampai jam sekian, dari mana ke mana, itu bisa diketahui semua ya. Ditambah dengan informasi dari profil usernya. Kayak tadi ya, misalnya oh ternyata emak-emak nih yang banyak yang apa namanya order ini. Oh, berarti yang diorderin ini itu kemungkinan anaknya gitu ya, anaknya. Oh, kalau kalau dia berhentinya itu yang paling banyak itu misalnya di seputaran SMP ya, SMP atau SMA misalnya seperti itu ya. Oke. Maka dari situ kita bisa mengolah informasi apa? Contohnya ya. Misalnya nih, sekali lagi ke pertimbangan bisnis ya. Kita bisa jual data-data itu kita olah menjadi informasi ya. Misalnya, oh, ternyata bisa digunakan sebagai data untuk membuka bisnis apa dan di mana. Oh, kalau ternyata itu yang lewat itu daerah situ banyak pelajarnya, maka oh misalnya kita mau buka toko buku aja deh di sepanjang di daerah jalan itu yang dilewatin itu. Jadi kalau misalnya nanti mereka pulang sekolah atau mereka butuh peralatan sekolah bisa mampir aja gitu ya, mampir aja. Jadi nggak apa namanya harus order lagi. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian bisa juga untuk pasang iklan ya. Nah, gitu. Jadi di sepanjang jalan itu bisa dijual ke apa advertising itu bisa untuk pertimbangan masang iklan. Oh, kalau mau masang iklan tentang pendidikan, les-lesan misalnya, nah itu sebaiknya di sepanjang jalan ini. Nah, gitu ya. Itu bisa ya. Nah, dari berbagai data tadi, ternyata sistem kita itu banyak sekali bocornya. Ya, ini saya list beberapa tahun terakhir ya. Itu sangat banyak sekali. Kalau Anda mau browsing lebih dalam lagi, itu lebih banyak lagi dari apa yang saya tampilkan di sini ya. Nah, ini tentunya murni bukan kesalahan dari masing-masing provider. Taruhlah misalnya itu ada PLN tahun 2022 kemarin ya. Itu ada 17 juta data pelanggan bocor ya. Kalau di sana namanya singkatannya itu DIL kalau nggak salah ya. Data induk pelanggan gitu. Ya, itu bocor lah. Di situ eh, ada informasi macam-macam. Misalnya yang pasti itu pantinya ada KTP, nomor KTP, ada nama, ada alamat, mungkin juga ada nomor HP dan lain sebagainya. Nah, ini kira-kira kalau disalahgunakan, misalnya data ini jatuh di tangan yang salah, ya, kemudian dieksploitasi, disalahgunakan, kira-kira bisa apa yang terjadi? Nah, silakan dipikirkan ya. Nah, itu. Jadi ini murni bukan kesalahan mereka, ya, karena biasanya pengembang sistemnya itu merupakan pihak ketiga, vendor biasanya, ya, seperti instansi pemerintahan itu
saat ini jarang yang punya divisi IT. Ya, divisi IT itu outsource pihak ketiga. Nah, demikian juga itu juga bukan murni kesalahan pihak ketiga. Karena seperti yang kemarin sudah kita pelajari bahwa ternyata sistem informasi itu terdiri dari banyak hal yang saling berhubungan. Bocornya bisa dari titik manapun dari hal-hal tersebut ya. Misalnya kayak kemarin tuh kita bisa ngomong informasi itu dia punya database misalnya. Bisa jadi database-nya bocor atau bisa jadi dari sistem itu sendiri yang kurang secure atau bisa jadi dari servernya yang kebobol atau bisa jadi network-nya. Jadi ketika ada user yang login ke sistem, kemudian di-intercept username password-nya, kemudian itu diambil untuk digunakan orang lain untuk login ke sistem. Atau justru jangan-jangan dari pegawainya itu sendiri. Kelalaian pegawainya. Misalnya dia habis login ke sistem, kemudian nggak di-log out. Komputer ditinggal begitu saja. Ada orang lain yang menyalahgunakan. Nah, hal seperti itu ya, itu banyak sekali kita tidak bisa menyalahkan satu pihak saja. Ya, oke. Nah, kira-kira bagaimana nih cara untuk mengamankan data kita? Ya, adakah tips dan trik untuk mengamankan data kita? Ya, kita akan melihatnya dari perspektif sistem security tentu saja. Ya, jadi bukan dari orang awam ya. Oke, baik. Materi-materi ini sudah saya siapkan di e-learning. Silahkan Anda pelajari lagi lebih lanjut dan sudah saya siapkan beberapa referensi-referensi tambahan. Silahkan Anda baca. Baik, kesimpulan yang kita dapat pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, di era digital data adalah hal yang sangat berharga, ya. The next gold, ya. Karena jika ini diolah dengan cara yang benar, maka akan mendapat informasi yang berguna, ya, bahkan bisa bernilai uang ya jika dijual ke pihak yang tepat. Ya, tadi sudah sampaikan. Kemudian di Indonesia itu masih sering terjadi kebocoran atau pembobolan data. Ya. Kenapa saya bilang pembobolan data? Karena ya agak aneh aja. Coba dipikir deh, coba dipikir. Ya, bisa bocor sebegitu banyak datanya. Nah itu nggak bocor namanya ya. Itu namanya dibobol kalau itu ya. Nah bisa jadi ini faktor kesengajaan atau memang kelalaian. Nah, seperti itu ya. Oke, bagaimana cara mengamankan data? Kita akan pelajari pada materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.